warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksal Febian dengan NPM 1012-1091 dari kelas 5 manajemen. Di video kali ini saya akan membahas sebuah proposal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas sebelumnya dari mata kuliah komunikasi bisnis. Oke, langsung saja kita langsung membahas proposalnya. Oke, di sini judulnya yaitu Feb's Frozen Food, yaitu bisnis reseller makanan beku. Jadi di sini saya akan mengajukan sebuah usaha yang bernama Feb's Frozen Food yang bertemakan makanan beku atau di bidang kuliner lah. Karena menurut saya bidang kuliner itu tidak ada habisnya. Yang bener. Maksudnya sehari-hari kita selalu makan dan minum gitu. Jadi akan selalu berjalan usahanya. Untuk logonya hanya nama saja ya, Feb's Frozen Food yang warna biru ini. Dan ini kenapa kita ini karena ini tuh bannernya ya, bannernya yang ada di depan rumah gitu di atas, untuk di atas. Dan ada nomor teleponnya dan juga alamatnya. Dan juga ini gambar-gambarnya terlalu sedikit ya, harusnya lebih diperbanyak lagi. Mungkin akan diperbaiki kalau sempat lah ya. Lanjut, nama usaha Feb's Frozen Food, pemilik usaha Iksal Febian, saya sendiri, dengan alamat Jalan Sapan nomor 38 Desa Tegaluar, Kecamatan Bojongsoang, ya di rumah saya sendiri. Jadi saya membuka usahanya di depan rumah saya sendiri. Lanjut, pendahuluan. Dalam kehidupan modern saat ini, makanan beku rumahan telah menjadi pilihan yang populer bagi individu yang sibuk tetapi tetap ingin menikmati hidangan lezat dan sehat di rumah. Ya, makanan beku ini sangat hits terutama pada saat COVID melanda Indonesia ya. Karena di situ kita hanya membeli makanan beku lalu kita masuk ke freezer, ke lemari kulkas. Lalu kita tinggal menggorengnya saja dan sudah jadi. Ya, itulah keuntungan kemudahnya makanan beku pada saat COVID, karena emang gak ada orang yang ada di luar, jadi semuanya pada di rumah. Makanan beku adalah pilihan utama pada saat zaman COVID itu. Dan ternyata sampai sekarang makanan beku ini cukup populer ya. Bahkan pada beberapa daerah saya sering menemuinya frozen food gitu di pinggir jalan. Ya emang banyak sih, cukup stabil juga. Lanjut, proposal ini bertujuan untuk memperkenalkan bisnis makanan beku rumahan yang menarik dan detail, serta sepenuhnya legal. Legal itu udah pasti banget ya, harus dengan menawarkan produk inovatif dan berkualitas. Kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan makanan beku rumahan pelanggan dengan cara yang aman, legal, dan mematuhi peraturan yang berlaku. Lalu latar belakangnya, yang pertama analisis pasar. Perubahan gaya hidup dan kebiasaan masyarakat modern. Ya, karena adanya COVID itu kan makanan beku jadi hits. Ya, karena adanya perubahan zaman ya menuju ke modern, jadi makanan bisa dibekukan lalu bisa digoreng lagi, dimakan, dan itu lumayan tahan lama ya. Permintaan yang tinggi terhadap makanan beku rumahan yang lezat, sehat, dan praktis. Apalagi buat orang-orang yang sibuk ya, tinggal beli makanan bekunya, simpan di kulkas, makan kapan saja gitu. Lalu pertumbuhan makanan beku rumahan yang stabil. Ya, dari zaman COVID sampai sekarang masih ada yang beli, cukup ramai juga. Yang kedua, visi dan misi bisnis. Visinya yaitu menjadi pemimpin dalam bidang makanan beku yang sehat dan berkualitas. Ya, intinya menjadi sebuah panutan lah untuk pengusaha-pengusaha lain. Misi, menyediakan makanan beku yang lezat, sehat, dan praktis dengan memenuhi standar keamanan pangan yang ketat dan peraturan yang berlaku. Lanjut ke rencana bisnis. Yang pertama ada registrasi dan izin usaha, mendaftarkan bisnis sebagai entitas hukum yang sah sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku, serta memperoleh izin usaha dan sertifikasi yang diperlukan dari otoritas terkait. Yang kedua, produk dan layanan. Menawarkan beragam hidangan beku rumahan yang lezat dan sehat. Lalu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi
segar dan aman untuk dikonsumsi. Ya intinya kita mengambil barang dari produk-produk yang mempunyai kualitas tinggi ya, segar, aman, dan juga ya aman untuk dikonsumsi. Lalu menghindari penggunaan bahan tambahan yang dilarang atau berbahaya. Itu sudah sangat jelas, tidak boleh. Ya harus kita hindari. Lalu yang ketiga, rantai pasok. Menjalin kerjasama dengan pemasok frozen food yang memiliki sertifikasi dan rekam jejak keamanan pangan yang baik. Tentunya kita harus memilih pemasok frozen food yang sudah bagus catatan rekam jejak keamanannya ya. Jadi tidak boleh sembarangan gitu. Nantinya akan kacau juga pada saat kita mau menyetok, lalu barangnya gak ada, itu kacau banget sih. Lalu menggunakan teknik pembekuan yang tepat untuk mempertahankan kualitas, nutrisi, dan rasa. Tentunya harus menggunakan freezer chest ya, gak bisa pakai kulkas. Tentunya harus menggunakan freezer chest ya, karena kalau pakai kulkas biasa untuk mendinginkan semua makanan beku itu ya kurang baik gitu. Lanjut, keempat, rencana pemasaran. Membangun identitas merek yang kuat dan citra menarik untuk menarik pelanggan. Ya jadi mungkin nanti 1 tahun atau 2 tahun ke depan saya akan membuat sebuah produk frozen food sendiri seperti sosis, nugget, bakso, dan lain-lain untuk memaksimalkan profit usaha saya sendiri. Lalu mengembangkan situs web dan kehadiran media sosial yang aktif untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Itu sudah pasti, karena namanya zaman sekarang usaha itu harus selalu berhubungan dengan media sosial seperti Instagram, Facebook, Marketplace, ya seperti itulah, TikTok. Mengadakan kampanye pemasaran yang kreatif seperti penawaran khusus dan pengiriman gratis. Ya, apalagi di awal-awal ya pasti ada promo seperti promo ya, diskon berapa persen. 5. Keamanan pangan dan pengawasan kualitas. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan keamanan pangan dan regulasi yang berlaku. Menyimpan dan mempertahankan dokumentasi yang diperlukan untuk tujuan pengawasan dan inspeksi. Ya intinya kita harus mendokumentasi atau pembukuan lah seperti itu. Kita harus menjaga kualitas intinya. Jangan sampai ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Lanjut ke rencana keuangan. Nomor 1. Proyeksi pendapatan dan pengeluaran. Menyusun proyeksi pendapatan dan pengeluaran berdasarkan analisis pasar dan strategi pemasaran. Lalu memperhitungkan biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya pemasaran, dan operasional lainnya. Menetapkan target penjualan yang realistis dan memantau kinerja keuangan secara berkala. Itu sudah pasti harus sangat diperhatikan sekali soal keuangan ini. Lalu sumber dana, mendapatkan modal awal melalui sumber-sumber internal seperti tabungan pribadi atau pinjaman keluarga. Lalu rincian modal perlengkapan. Nah, sudah mulai menuju keuangan. Nomor 1, perlengkapannya yaitu freezer chest kapasitas 200 liter dengan harga 3 jutaan. Perlengkapan yang kedua, handphone bisnis 2.500.000. Lalu banner 100.000 dengan total 5.600.000. Lalu rincian modal kerjanya, yang pertama ham chicken nugget 250 gram 2 dus harga 640.000. Fiesta chicken yang kedua, Fiesta chicken nugget 250 gram 2 dus juga dengan harga sekian. Ya intinya kita akan menyetok barang di awal 3 bulan ini, yaitu nugget dengan 2 produk yang berbeda, maksudnya 2 brand yang berbeda. Lalu beberapa chicken stick dengan 2 brand yang berbeda. Lalu sosis juga dengan beberapa brand yang berbeda.
Lalu yang ke-8 itu listrik dan air untuk 3 bulan awal 1.500.000. Paket data dan pulsa untuk 3 bulan awal 300.000. Dan terakhir dana cadangan operasional 1 juta rupiah. Dengan total saya menyetok barang 11 dus atau 11 box dengan total harga 8.296.000. Itu 8 juta itu sudah termasuk listrik, yang lain-lain tadi ya, dana cadangan operasional juga. Dengan catatan jenis makanan beku akan bertambah setiap 3 bulan. Jadi memprediksi 3 bulan ke depan pasti akan ada kenaikan pembelian, dan juga kita akan menambah varian-varian lain, juga akan menambah mungkin seperti siomay, daging sapi mungkin ya, seperti itulah. Oke, kesimpulan, bisnis reseller makanan beku kami bertujuan untuk menjadi pilihan terbaik bagi individu yang menginginkan hidangan lezat, sehat, dan praktis, serta ingin memastikan keamanan dan kualitas produk mereka yang mereka konsumsi. Dengan pendekatan yang legal dan inovatif, kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pelanggan kami dengan produk berkualitas tinggi yang memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. Melalui strategi pemasaran yang efektif dan pemantauan keuangan yang cermat, kami yakin bahwa bisnis makanan beku kami akan sukses dan berkembang di pasar yang kompetitif ini. Ya, Jumat 26 Mei 2023 harusnya. Maaf, salah saya. Mengaju proposal Gisel Febian. Ya, seperti itulah proposal yang saya buat dan sudah saya jelaskan tadi. Ya, jika ada salah kata saya mohon maaf, dan juga mungkin jika ada yang kurang atau harus butuh dikoreksi, boleh silakan koreksi. Mungkin sekian penjelasan proposal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.